Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang kami buat tentang screening virtual dan penambatan molekul sebagai metode pemilihan penggunaan obat yang sudah ada atau repurposing drug atau kandidat terapi COVID-19. Baik, yang pertama ada pendahuluan. COVID-19 merupakan penyakit mematikan dan sangat mudah menular. Hingga saat ini, penanganan terhadap COVID-19 di Indonesia sangat terbatas pada penggunaan obat antivirus lainnya seperti favipiravir, remdesivir, dan lain sebagainya. Penggunaan obat yang sudah ada atau repurposing drug yang telah mendapatkan izin edar dengan indikasi berbeda merupakan tindakan yang paling cepat dilakukan untuk menangani wabah yang cepat menular seperti COVID-19. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, screening virtual. Senyawa beconrevir diambil dengan cara mengekstrak data ligand pada website protein databank. Enzim yang digunakan adalah enzim dengan PDB ID 7COM. Setelah data ligand boceprevir diekstrak, lalu disimpan dalam bentuk pangkalan. Data yang digunakan adalah data obat yang sudah approved dengan metode screening electroswab. Setelah screening data dapat diambil dalam file. Berikutnya, validasi metode penambahan molekul. Data SMILE dari boceprevir dimasukkan ke dalam website untuk memperoleh data senyawa perangkat yang diduga tidak memiliki aktivitas terhadap enzim yang dipilih. Setelah didapatkan data senyawa perangkat, kemudian digambarkan menggunakan aplikasi Marvicat, yang kemudian disimpan dalam bentuk MOL2, preparasi dan penambatan molekul senyawa perangkat dan ligand dilakukan menggunakan EC.Vina. Berikutnya, penambatan molekul senyawa hasil screening. Senyawa hasil screening di awal dipreparasi dan ditambahkan pada enzim dengan cara yang sama seperti pada validasi metode. Ukuran grid box juga menyesuaikan dengan validasi metode yang sudah dilakukan. Setelah itu dianalisa hasil penambatan molekul berdasarkan dinding affinity-nya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan, di mana dari hasil screening virtual didapatkan 53 senyawa obat yang dikatakan mirip, dengan tingkat kemiripan tersebut itu dari 0,824 sampai 0,700 yang berdasarkan metode electroscape. Di mana pada tabel ini kita bisa lihat ada hasil screening virtual senyawa mirip dengan boceprevir dengan pangkalan data PDA, Profit, dan metode screening electroscape. Adapun usul name-nya itu ada carboprostromethamine, ada rosuvastatin, fexofenadin, treprostinil, atorvastatin, dinoprostromethamine, kandosantril, dinoproston, ada alprostadil, folic acid, ada epoprostenol, ada benzil penisiloil polilisin, ada montelukast, ada cetirizin, gentamisin, gentamin, alfimopan, tiagabin, olopatadin, dan meslocillin. Lanjut pada hasil dan pembahasan. Mengenai 0751 ada difenoxin, 0747 ada mitosantron, 0746 ada fluvastatin, 0742 ada ciftaxidim, 0738 ada pravastatin, 0734 ada ciklasiklin, 0733 ada levocabastin,
0733 ada mycophenolic acid, 0731 ada natamisin, 0731 ada piperacillin, 0727 ada ampicillin, 0723 ada pitavastatin, 0722 ada minocyclosamin, 0720 ada chenodeoxysolin acid, 0718 ada becyclosamin, 0716 ada cefradin, 0716 ada ceparoxacin, dan yang terakhir 0716 ada repaglinib. Selanjutnya 0,715 itu obat amoxicillin, kedua 0,713 itu obat devaroxyrox, ketiga 0,709 itu obat fosamprenavir, yang keempat 0,709 leucovorin, dan yang terakhir 0,707 yaitu obat asidokilin. Ursodeoxychloric acid, metilmisin, ceplalexin, cefpiramid, axlosilin, lubiproston, aspartam, eltropobac, folic acid, dan terakhir meropenem. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa banyak senyawa yang mirip molnupiravir berupa obat antibiotik seperti amoxicillin, ampicillin, meropenem, moxifloxacin, dan sebagainya. Kemudian terdapat beberapa golongan lain seperti golongan statin dan turunan dari asam kolik. Menariknya terdapat satu antivirus yaitu fosamprenavir yang merupakan obat untuk terapi infeksi HIV menurut Ware et al. 2006. Baik, selanjutnya kita bisa lihat gambar kurva ROC dari validasi metode senyawa aktif boceprevir dan senyawa tidak aktif, yaitu senyawa perangkap. Nah, dari gambar kurva tersebut diketahui bahwa ROC dari validasi metode tersebut adalah sebesar 0,900, di mana artinya metode ini dapat digunakan dengan baik dalam membedakan populasi aktif dan populasi inaktif. Baik, berikut tabel hasil penambatan molekul senyawa mirip boceprevir, di mana tabel tersebut telah diurutkan dari nilai binding affinity terendah sampai dengan nilai binding affinity tertinggi. Berikut obat dengan nilai binding affinity terendah yang pertama yaitu natamisin dengan nilai min 8,3 kilokalori per mol, kemudian pitavastatin dengan nilai min 8,2, kemudian boceprevir, eltropobac, ciprofloxacin dengan nilai min 7,9, ceftazidime dengan nilai min 7,6, moxifloxacin dengan nilai min 7,3, devaroxyrox dengan fluvastatin dengan nilai min 7,2, meslozilin dengan nilai min 7,1, rosuvastatin dan becyclosamin dengan nilai min 7,0. Selanjutnya yaitu netilmisin, repaglinib, tiagabin, dan ursodeoxycholic acid dengan nilai min 6,4, kemudian cefpiramid dan mycophenolic acid dengan nilai min 6,3, selanjutnya alvinopam, azidoxilin, gentamisin, dan pravastatin dengan nilai min 6,2, selanjutnya dinoprostrometamin, carboprostrometamin, serta methoxsatron dengan nilai min 6,1, kemudian alprostadil, aspartam, bepotastin, dan cetirizin dengan nilai min 6,0, kemudian cepradin dengan nilai min 5,9, lubiproston dengan nilai min 5,8, kemudian siklasilin dan epoprostenol dengan nilai min 5,7.
Baik, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan hasil penambahan molekul senyawa mirip boceprevir yang dimana nama obat eprostenol memiliki nilai dinding affinity yaitu mencapai -5,7, meropenem -5,7, kemudian tropostinil -5,6 dan amoksisilin -5,6 dan yang terakhir ampicillin mencapai -5,6 yang dimana dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa data dinding affinity tersebut diketahui terdapat dua obat potensial yang memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan boceprevir -7,9 kalori per mol, yaitu matamixin dan pitavastatin yang masing-masing dinding affinity-nya itu mencapai -8,3 kalori per mol. Nilai dinding affinity yang rendah tersebut menunjukkan bahwa kedua obat tersebut dapat berinteraksi secara stabil dengan enzim mPro dari COVID-19 sendiri. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada materi kali ini yaitu screening virtual dengan penambatan molekul dapat memberikan pilihan penggunaan obat sebagai alternatif terapi COVID-19. Validasi metode menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan dengan baik walaupun masih perlu dilakukan penambahan senyawa-senyawa aktif lainnya dan penambahan perangkap lainnya dari hasil penelitian secara in vitro. Dari penelitian ini didapatkan dua pilihan alternatif obat COVID-19 pada hambatan enzim mPro yaitu natamicin dan pitavastatin. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.